Halo bro, balik lagi sama channelnya Marvin Get Rich di sini. Nah, hari ini gue mau review Pajero 4x4 Dakar 2015. Ini itu Pajero Dakar facelift terakhir. Jadi Dakar itu sempat facelift berapa kali, dari Dakar keluaran pertama, terus keluar lagi Dakar DID, dan ini yang terakhir yang VGT. Sebenarnya kalau misalnya dibilang faceliftnya banyak, faceliftnya nggak banyak bro. Cuma beda di grill depan, terus logo di samping sini, VGT, sama bagian dalamnya. Bagian dalamnya itu ada beda di head unit tengahnya. Cuman sebenarnya bedanya nggak terlalu jauh sih. Cuman kalau misalnya Dakar VGT, dia ada tonggolannya lagi aja di atas. Sisanya sih sama aja. Nah, yang bikin beda 4x4 sama 4x2 itu tuh sebenarnya kalau dari luar lu lihat tuh bakal sama aja. Kalau yang 4x4 dalamnya itu bukan warna hitam, tapi emang aslinya warna coklat kayak gini. Dan yang paling beda lagi ya di sini, dia ada sistem 4x4-nya. Kalau misalnya yang 4x2, ya di sini tuh modelnya dia cuma laci. Nah, kalau 4x4 Pajero ini, dia tuh ada 4 mode. Ada 2 high, 4 high, 4 high lock, dan 4 low lock. Dimana kalau misalnya Fortuner, dia itu all time 4 wheel drive. Jadi selalu 4x4 terus. Nah, itu kadang-kadang orang kurang mau gara-gara katanya sih agak boros. Kalau misalnya ini lu bisa pakai sistem 2 wheel drive kayak biasa, dan bisa aktifin juga sistem 4 wheel-nya. Kalau dari belakang, yang beda cuma ini doang bro. 4x4 Dakar. Kalau misalnya yang Dakar biasa, yang 4x2 dia nggak ada tulisannya 4x4. Sebenarnya ini bisa ditambahin sih. Nah, kalau misalnya dibanding yang Exit ya, gue sih lebih mirip Pajero Dakar ini. Sebenarnya gue udah pakai Pajero Dakar model yang kayak gini tuh udah lumayan lama lah. Dari 2009 gue udah pakai Exit. Terus gue beli lagi 2015 Dakar 4x2. Jadi kurang lebih gue tau lah cara enak atau enggaknya mobil ini. Dan menurut gue ini mobil tuh awet, bandel, gak gampang rusak. Bawa keluarga pergi rame-rame juga enak, keluar kota. Mobil yang tinggal gas doang, bensin irit, pakai solar. Cuman sekali isi bensin paling lu kalau misalnya pakai solar busuk ya 300 ribuan lah udah full. Lu bisa jalan sampai 500 sampai 600 kilo. Nah, buat mobil ini, buat harganya 300 jutaan, menurut gue udah paling worth it. Apalagi ini 4x4. Jadi kalau misalnya lu lagi pergi sama keluarga dan tiba-tiba lu ada plan, wah gue mau off-road dikit nih. Nah, lu bisa langsung bawa mobilnya tanpa lu harus ribet-ribet. Aduh, gimana ya, gue mau lewat jalan yang rusak segala macam. Mending langsung ambilnya 4x4. Nah, kalau di review yang lain, mereka tuh banyak yang nggak ngejelasin cara pakai 4x4-nya. Jadi kebanyakan orang tuh masih belum ngerti cara 4x4-nya. Orang tuh ngertinya cuman, oh 4x4 tuh tinggal diganti-ganti doang gitu loh. Sebenarnya nggak segampang itu. Jadi pas lu aktifin 4x4 dan lu mau balikin ke 4x2, itu tuh lu harus mencapai minimum speed 40, dia baru transfer case-nya baru pindah ke 4x2 lagi. Dimana orang tuh suka pada bingung, karena pas dia udah pindahin ke 4x2, kok pas jalan 4x4-nya masih aktif gitu loh. Nanti gue bakal jelasin di video dan kasih lihat lu gimana caranya buat pindahin dari 4x4 ke sistem 4x2-nya. Nah, kalau buat yang Pajero, gue demennya sih kalau ini karena dia udah ada sunroof. Ini enak banget sebenarnya buat jalan-jalan. Kalau misalnya lu ngerokok di mobil bisa ambil buka sunroof. Nah, cuman lu harus hati-hati kalau misalnya pilih Pajero 4x4, karena kebanyakan Pajero 4x4 itu dipakai buat mobil capek lah ibaratnya. Dipakai buat tambang, dipakai buat pabrik-pabrik. Kalau bisa lu cari yang emang dari barunya mobilnya tuh plat B, itu satu, atau misalnya plat F atau plat D yang emang bukan daerah-daerah yang buat daerah tambang lah pokoknya. Nah, habis itu lu pastiin lagi tuh mobilnya bekas off-road enggak atau segala macam. Bisa lihat dari mana. Lu lihat mobilnya ada lumpur-lumpur enggak tuh? Ada lumpur-lumpur di kolongnya, di kolong joknya. Terus lihat dari kilometer juga. Lihat juga dari kondisi mobilnya, memungkinkan enggak kalau misalnya mobilnya tuh bekas off-road atau enggak, itu lu pasti bisa kelihatan. Kalau dari belakang, aduh, menurut gua Pajero ini lumayan enak lah, lumayan lega. Dan ini 7-seater bro, jadi lu bisa pergi rame-rame bertujuh bareng keluarga. Nah, kalau buat
buat bawa mobil ini, menurut gue sih lumayan suka. Dan emang gue lumayan pecinta Pajero lah. Gue dari dulu emang demennya pakai Pajero. Sampai yang all new Pajero Sport pun gue juga pakai yang model paling baru. Nah, kalau misalnya dari interior, yang beda itu dari VGT sama sebelumnya, setahu gue cuma di bagian atas sini doang nih, apron sininya nih. Jadi kalau misalnya model lama itu dia nggak ada bagian atasnya. Nah, kedua, menurut gue head unitnya dia udah lumayan lengkap lah. Dia udah ada navigation juga. Cuman gue akuin navigationnya agak nggak guna sih, dia agak bolot gitu. Terus kayak gini nih, kita lagi jalan-jalan segala macem, navigationnya nggak gerak, dia diem doang gitu loh. Sebenarnya nggak kepake sih navigationnya. Lebih bagus aja kalau misalnya lu ganti head unit yang emang udah bisa Apple CarPlay atau Android screen mirroring. Nah, yang kedua yang kepake dari mobil ini adalah di atas ini dia ada barometer dan ada si kompasnya. Kompasnya itu nanti kasih tau lu ke arah lu ke west, ke north, northwest segala macem itu. Sekarang kalau misalnya buat sistem 4x4-nya, kalau Pajero yang baru sistem 4x4-nya itu bisa dibilang udah bagus lah, lebih bagus daripada yang ini. Dia udah bisa ganti sistem dari 4x2 ke 4x4-nya itu on fly. Jadi ambil lu jalan, lu bisa tinggal puter-puter aja buat ganti dari 4x2 ke 4x4. Cuman kalau misalnya yang ini, lu harus berhenti dulu dan masukin ke gigi netral. Nah, sekarang ini kita posisi gearnya itu di too high, di paling bawah. Nah, sekarang kalau misalnya lu mau aktifin ke 4 wheel-nya, lu harus berhenti dulu, taruh giginya di netral atau di parkir, baru lu geser satu ke atas. Tek, gitu. Kalau lu udah geser, udah masuk, di indikatornya bakal kelihatan. Dia tuh ngedip-ngedip ban depannya. Kalau misalnya lu two wheel, dia cuma hijau di belakang. Dan kalau misalnya udah 4 wheel, dia bakal hijau di atasnya juga bakal nyala. Nah, kita ambil jalan, nanti dia bakal otomatis aktif sendiri sistem 4 wheel-nya. Gitu, lu bisa lihat dari indikator. Nah, sekarang kalau misalnya lu mau geser ke 4 high lock yang bikin belakangnya locker, jadi putaran belakang tuh kanan sama kiri selalu sama. Lu balik lagi ke netral, lu majuin lagi ini sampai ada klek sedikit gitu loh. Dia masuk ke 4 high low lock gitu. Kalau misalnya lu mau masukin ke 4 low lock, lu harus majuin dikit terus lu tekan sampai lu ke paling depan. Nah, kalau misalnya 4 low lock ini, lu tuh nggak bisa jalan cepet-cepet sebenarnya, karena dia lebih pas di posisi lu lagi off-road berat, lagi nyangkut atau segala macem, lu baru pakai sistem yang ini. Cuman sistem ini tuh ibarat semuanya sih, mau lu 4 high lock atau 4 low lock, nggak disaranin buat di jalan raya, karena putaran ban belakang lu tuh bakal sama kanan sama kiri. Jadi pas lu belok, kasihan gardan lu, dia bakal kayak duk 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 gitu loh. Kasihan. Yang banyak orang nggak tahu, termasuk gua, karena gue sebelum beli mobil ini gue juga cari tahu dulu gimana cara ngecek 4 wheel-nya atau aktif atau enggak. Caranya dari balikin dari 4 high ke 2 high. Itu orang banyak yang nggak kasih tahu. Jadi mereka cuma jelasin, ya ini tinggal geser-geser doang segala macam. Sebenarnya tuh nggak begitu doang. Jadi setelah lu masukin ke netral, ini kan sekarang posisi 4 low lock, lu geser ke paling bawah sampai masuk udah posisi 2 high lagi. Kalau di indikator itu semua udah ngedip-ngedip, lu tinggal pinjain ke D dan lu harus nyampe speed 40 km/h, dia baru geser dari posisi 4 wheel-nya ke 2 wheel-nya. Ini kita harus jalan agak cepet sampai speednya di atas 40, baru nanti sistem 4 wheel-nya mati. Nah, kayak sekarang itu dia udah mati sistem 4 wheel-nya. Kalau misalnya belum sampai speed yang menurut dia di indikatornya belum sampai 40-an gitu, dia nggak mau mati. Jadi dia tetap pakai sistem 4 wheel terus gitu. Ini juga tenaganya gede lah mobil ini. 179 HP. Menurut gue udah lumayan cukup lah. Kalau misalnya lu buat nanjak-nanjak kan butuhnya torsi juga ini udah gede. Buat lu pakai mah, kalau buat dalam kota atau buat off-road segala macem, powernya nggak mungkin kurang. Nah, buat mobil harga 300 jutaan sekarang yang sistem 4x4, menurut gue ini salah satu yang paling worth it. Oke bro, kalau misalnya lu tertarik dengan Pajero 4x4 yang tadi gue udah jelasin dan gue review, lu boleh kontak ke DM IG gue, yaitu Get Rich Auto. Kalau nggak, lu boleh kontak ke nomor WA di bawah, nanti gue kasih di description.
Harganya ntar gue kasih yang bagus. Siap.